Sedangkan si Edis ini, kita belum berdebat saja, dia sudah menghujat. Komalnya tertulis Nabi Muhammad adalah Tuhan, adalah Allah, dan seterusnya. Ya, penghinaan dan penistaan kita akan temukan di situ. Dan dia terlalu berani karena dia di luar negeri. Apapun bisa dia lakukan. Dan kalaupun berdiskusi kita menang materi, tetapi dia sudah menyakiti hati kita dengan berbagai macam cara dia, dengan berbagai macam trik dia, yang bisa menyakitkan hati kita. Sebenar apapun penyampaian kita kemudian, tetap saja dia akan framing. Dan dia itu ahli di dalam memutarbalikkan kata-kata. Dia itu pandai mengulik-ulik kata-kata. Karena dia cerdik seperti ular, jinak laksana merpati. Itulah dia. Jadi percuma kita hadapi orang kayak begitu. Karena kenapa? Ya orientasinya apapun dia katakan, apapun dilakukan, yang penting dia menang. Dan yang paling utama adalah koin. Give. Gitu. Ada orang yang kemudian pintar, yang bisa kita ajak berdiskusi. Banyak orang Kristen yang pintar. Banyak. Sedangkan dia itu hanya pintar mengulik kata. Kita mulai. Dia itu hanya bisa kemudian memutar kata-kata. Sehingga tak ada nilai positif yang bisa kita dapatkan di sana. Seperti itu saudara-saudara. Jadi sampaikan kepada generasi Islam kita dimanapun kita berada. Bisikkan mereka untuk mengikuti diskusi-diskusi lintas agama yang disajikan oleh para apologet Islam. Seperti itu. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Ya. Tidak menyembah Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa kamu sewot? Iblis itu cuma mengakuinya. Kenapa kamu sewot? Mute ini, jangan di mute. Kalau memang saudara kafir, ya kafir aja. Kenapa sakit hati? Ini apa kalau di surga nanti? Maunya kayak mana di surga itu, Bang? Apanya? Maunya abang itu di surga apa? Kita ngapain? Kita kan manusia. Ya, jelaskanlah, menjelaskan tentang surganya. Masuk ke surga. Masuk ke surga Jadi juga kan kita manusia, Bang. Jadi saya... Abang kalau sudah masuk surga apa sudah berhenti jadi manusia? Di setan dia. Bang. Setan lagi. Abang kalau di surga ngapain? Jangan dia kayak roh. Iya, saya tanya kalau di surga nanti abang masih manusia enggak? Bang, Dia kalau di mute nggak. di 72 istri Anda milih apa? Kira-kira nih, abang, bang, abang, Nggak bisa buka mute dia. iya. Kalau ada laki-laki memilih harta daripada wanita, bahaya itu diragukan. Jangan-jangan dia suka laki. Pilih sholat. Pilih sholat. Itu ibadah. Ini bukan ibadah lagi, ini disuruh memilih antara wanita dan emas, berlian, perak, dan seterusnya. Di surga mau sholat, Bang. Di dunia aja disuruh sholat 5 kali aja belum tentu sholat. Ini lucu-lucu memang sekarang ya. Membawa orang ke dalam surga. Apakah sujud ke arah Ka'bah atau kepada Masjidil Haram bisa membawa orang ke surga? Tak kau jawab. Apakah anak-anak, catat, yang mati di bawah akil balik, pemakan babi, dan penyembah berhala masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah anak-anak seperti sekarang sebelum akil balik membonoi orang,
masuk ke dalam kerajaan sorga? Itu harus kau jawab. Ya Nandar, kau lupa ada jalan keselamatan di dalam Islam. Apa satu lagi? Kau tahu kan? Orang yang tidak punya pikiran itu akan ke sorga. Ingat kau itu kan? Orang yang idiot, gila, kan masuk surga karena dia nggak tahu apa-apa. Baru yang satu lagi apa Nandar? Makanya kalau mau cepat-cepat ke surga kalian kawan, antukan kepala kalian jadi gila kalian, masuk ke surga kalian. Tanya si Nandar, tahu dia tuh. Apalagi nih, kasih karunia. Belum ada saya lihat di dalam Islam kasih karunia. Orang Islam diselamatkan karena amal ibadahnya Nandar, bukan kasih karunia. Mana Islam mana mengenal kasih karunia? Saya misalnya Kristen, kalau kau bilang bisa sujud ke arah Ka'bah itu saya masuk surga, saya akan sujud. Nah itu berarti kau. Coba kau jawab dulu, yang banyak yang nggak kau jawab itu jadi nggak bisa kita bertanya lebih lanjut. Silakan. Makanya belajar, Rud. Aku tuh pertanyaanmu tuh gampang semua. Mulai ya? Gampang tapi enggak kau tanya. Dimulai. Baik, kau jawab. Saya jawab. Pencet. Ya, tunggu. Ya, silakan. Oke ya. Masalah Yohanes 20 ayat 28 nanti kita bahas. Gimana besok kalau berani ya. Yesus adalah Allah atau Yesus adalah hamba Allah. Boleh nanti lo bawa itu, sekarang bukan bagiannya bahas itu. Makanya teman-teman, di dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi bagaimana Anda bisa memahami tentang kekristenan, Rudi, kalau Anda sendiri tidak tahu kekristenan? Rud, Anda bertanya, Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat, apakah anak laki-laki atau anak perempuan yang misalnya dia berbuat dosa belum akil balik, itu apakah terkena hukum? Tidak. Ya. Karena hukum di dalam Islam itu makanya ada yang namanya mukalaf, bukan mualaf ya, mukalaf, akil balik. Ya. Di dalam Islam yang terkena hukum itu namanya akil balik. Kalau sudah akil balik, maka dia terkena hukum. Hukum baik dan hukum hukum boleh, hukum terlarang. Itulah. Tetapi sebelum beranjak ke masa itu ada pembinaan terlebih dahulu. Nah, sama di dalam Yahudi juga. Makanya belajarlah tentang kekristenan, tentang keyahudian. Kau bertanya tapi padahal di dalam agamamu itu ada, Rud. Nih, Rud, tunjukkan ya. Kalau di dalam Kristen namanya bar mitzvah. Ya, bar mitzvah. Yang secara literal artinya adalah anak hukum. Makanya disebut anak hukum. Karena sama orang Yahudi juga, kalau belum dia masuk ke tahap bar mitzvah atau kalau perempuan bat mitzvah, dia tidak terkena hukum di dalam ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi ini tereliminasi ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat ke-12. Karena dosa satu Adam, semua orang, semua manusia yang lahir ke dunia membawa dosa Adam. Inilah yang namanya original change, yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, yang tidak pernah diwartakan oleh Yesus, yang menjadi penghalang bagi orang Kristen masuk surga. Kau katakan aku penipu, makanya baca itu yang lengkap, awal dan akhir. Aduh, Rud. Nih, Rudi. Makanya dibaca dong. Ya, dibaca. Dibaca nih diksi sebelumnya. Nih, jadi tidak ada. Tuhan telah mengikat keselamatan pada sakramen pembaptisan, tetapi ia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya.